Sunnah atau ini pengawasan vendor menjadi penggunaan makhluk Bapak Jamin Nadir pada suatu dan semoga akan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, malam hari ini kita bisa hadir bermajelis di malam Rabu pekan kedua ini sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ini adalah majelis terakhir sebelum masuk Ramadan. InsyaAllah nanti setelah Syawal kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan kajian kita. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan yang seringkali ditunaikan di tanah Jawa ini ketika menyambut hadirnya bulan Ramadan itu, yaitu yang kita kenal dengan tradisi Sadranan. Sadranan itu tradisi, ada juga yang menyebutnya ruahan. Kalau daerah Macanan Sindor sini masih ada ruahan. Ada. Sadranan apa ruahan? Oh, Sadranan sama ruahan. Dua-duanya. Begini, seringkali hal ini disalahpahami karena banyak orang yang kemudian ingin mengamalkan sesuatu yang berbau agama itu harus melalui contoh dari baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kalau tidak ada contohnya langsung dari baginda Nabi itu tentu tidak boleh untuk diamalkan menurut sebagian dari umat Islam ini. Padahal memang yang namanya sadranan ataupun juga ruahan itu adalah bagian dari tradisi. Dia bukan syariat. Ini yang perlu untuk diingat. Sadranan atau ruahan itu sama sekali bukan syariat, karena dia tradisi. Walaupun di dalam sadranan ataupun ruahan itu ya tentu ada yang disyariatkan. Nah, disebabkan dia tradisi inilah sehingga menyebabkan kita tidak akan temukan hal itu pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena Nabi itu bukan orang Jawa, sedangkan sadranan ruahan itu adalah bagian dari tradisi di tanah Jawa ini. Saya nanti akan sampaikan, justru sadranan dan ruahan itu salah satu tanda betapa kemudian masyarakat Jawa itu tidak hanya sekedar menjalin hubungan baik dengan sesama yang hidup sebelum masuk Ramadan, tapi justru juga bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sadranan atau ruahan ini karena dia itu adalah sebuah tradisi, maka tidak benar kalau kemudian dituntut ada dalilnya. Sering kan Bapak Ibu mendengar didalil. Nah, siapa nih Bu? Ustaz Jawas nih Bu. Nah, ya sama itu yang tadi dikatakan bahwa Ustaz Sukino nih kok kayak begitu. Pokoknya kudu enten dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya tidak bisa. Nah, namanya tradisi itu ya pasti berbeda. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran sendiri Allah itu mengisyaratkan
untuk adanya tradisi itu di awal ayat itu seruannya manusia. Oleh Allah kan dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Wahai manusia, sungguh kami sudah menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu kan mestinya menghasilkan budaya yang tidak sama. Makanya tadi dikatakan ya ayuhan nas, manusia itu. Jadi manusia ini diciptakan Allah itu laki-laki perempuan, lalu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka panjenengan bisa tahu suku Jawa sama suku Batak niku kira-kira sama atau berbeda budaya? Beda. Orang Jawa saja itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah niku berbeda-beda. Nah, mulai kemudian dibandingkan dengan Arab, ya jelas berbeda. Itu sebabnya baginda Nabi itu tidak melakukan tradisi sadra dan ruwahan itu karena Rasulullah itu bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Tapi disebabkan tradisi itu atau budaya itu terbentuk karena manusia ini, ya manusia ini, maka orang Jawa itu misalnya tradisinya itu akan sama. Kita di Klaten ini tradisinya itu akan sama. Yang penting dia orang Klaten, agama apapun dia, ya mesti tradisinya apa? Sama. Makanya jangan bisa lihat kan, namanya sadranan itu, yang sadranan itu kan tidak cuma orang Islam, non Muslim itu kan terbuatan sadranan. Ada, ya sama dulu ketika kita ngaji yang namanya 7 hari, 40 sampai 1000 hari itu bukan hanya orang Islam, non Muslim itu kayak ada acara yang semacam itu. Agamanya apapun, asalkan dia itu orang Jawa, ya mesti kayak gitu. Makanya kalau kemudian ditanyakan mana dalilnya secara syariat adanya sadranan itu, yang nggak ngerti itu sebetulnya sing takok. Berarti sing takok itu tidak paham. Ya harusnya dia tidak bertanya mana dalilnya sadranan itu, karena memang sadranan itu adalah bagian dari budaya. Lalu syariat ditanyakan dalilnya ya mesti ada. Tapi kalau budaya itu kan beda-beda. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahkan ada seorang ulama, beliau mengatakan gini, la yanbaghi al-khuruj min adatin nasi illa fil haram. Tidak baik kamu itu keluar dari sebuah tradisi yang hidup di masyarakat itu kecuali tradisi itu yang diharamkan. Jadi kalau tradisinya diharamkan itu, ya tidak boleh kemudian kita hadir. Tapi dikatakan tidak baik kamu keluar dari sebuah tradisi yang hidup di masyarakat itu kecuali yang diharamkan. Berarti apa nih catatannya? Kalau yang tidak diharamkan itu seyogianya kita tidak menolak itu. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Makanya kan menjadi aneh. Dulu ada orang di Klaten ini juga banyak juga saya kira itu sebelum dia naik haji itu dia jadi rois tahlil barang, dia pimpin tahlil. Tapi begitu kemudian haji, lah kok kalau ada yang mati kok nggak ada tahlilan, ya sudah balik ini pun dihalang ke tahlilan itu, akhirnya dia tidak mau lagi menjadi rois untuk tahlilan itu, bahkan dia tidak mau dihadirkan atau diundang untuk tahlilan. Itu keliru memahami itu. Karena tradisi-tradisi yang semacam ada di Jawa ini belum tentu ada memang di tanah Arab sana. Ya termasuk ini tadi apa? Oh, sadranan ini. Padahal para ulama itu mengatakan begini, yang membolehkan ya. Sadranan niku dari kata-kata sodron. Sodron niku akar katanya sodaro yasduru, yang makna niku adalah maknanya itu adalah keluar banyak. Salah satunya ya, sodaro yasduru itu salah satu maknanya itu adalah
keluar dalam jumlah yang banyak. Lalu apa sing keluar dalam jumlah yang banyak niku? Ya ruh niku, makanya kemudian juga dikatakan sadranan niku juga ruwahan. Ruwahan itu dari kata-kata arwah, arwah niku jamak dari kata ruh. Jadi ruh-ruh niku metu kabeh. Gitu ya. Karena ini pemahaman apa? Berlandaskan pada pemahaman masa lalu sebelum Islam itu masuk. Loh, di tanah Jawa ini kan ngapun kan? Sebelum Islam datang itu agamanya apa? Hindu. Hindu, bahkan kemudian ada dinamisme, animisme yang kita tidak pada masa itu banyak yang keluar ruh-ruh itu. Makanya orang-orang tanah Jawa ini sejak dulu nek masuk bulan Sya'ban itu kan pada datang ke mana? Ke makam. Apa pemahamannya? Pemahamannya itu datang ke makam itu ya untuk berjumpa dengan para arwah yang keluar itu. Memang mereka datang ke makam itu untuk berjumpa dengan mereka, membawa makanan-makanan, berbagai macam jenis makanan. Napa niku nek basa Jawa nih? Napa yang dibawa makanan itu? Napa? Apa Pak itulah? Ya ada yang tumpeng, ada ampeng. Ampeng dong. Nah, ampeng itu dibawa ke makam itu. Bahkan terkadang juga dalam makanan itu juga harus diperhatikan apa yang disukai oleh ruh itu pada masa hidup. Jadi bawakan juga. Jadi pas masa hidupnya doyan kopi, digawani kopi. Gitu. Nek doyan teh digawani teh. Cilokon ini pun nek pas masa hidupnya itu malah doyan remi, digawani kartu remi sisa. Itu maknanya, ya. Dibawa ke apa-apa yang dia butuhkan itu. Makanya bagaimana? Lah para wali itu datang. Ini tergantung pemahaman ini nanti diluruskan oleh para ulama itu, tapi tidak dengan mengecap itu sebagai sebuah kekafiran. Apa? Para wali itu datang setelah diislamkan mereka itu, mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang datang ke kuburan itu dibolehkan. Monggo, kalau kamu memang mau masuk ke kuburan itu tidak apa-apa, tapi satu jangan lupa diniati untuk ziarah kubur. Makanya kita sadranan niku makna pertama niku untuk ziaratul kubur niku. Ziarah kubur itu bukan tabiat niku, bukan sebuah tradisi. Ziarah kubur niku ge syariat. Wong baginda Nabi itu katakan fazuruha berziarah kuburlah kalian fa innaha tuzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, atau ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, lah benar kan? Jangan ziarah kubur niku kayak mati niku. Ya Allah, saya masih punya hutang, jangan mati dulu ya, bisa jadi juga. Makanya maknanya itu apa? Untuk makanan-makanan itu ya boleh. Itulah bijaksananya para ulama masa lalu itu boleh. Apa? Tapi niatnya harus diubah. Nek tadi bawa makanan itu niatnya adalah untuk memberikan makan kepada para arwah itu, sekarang jangan. Bawa makanan, bawa tumpeng itu, bawa ampeng itu misalnya ke dalam wilayah makam itu, tapi jangan lupa diniati itu sodako. Makanya kemudian disodakohkan kepada yang hadir itu, saling bersodakoh, pahalanya untuk si mayit itu. Lah mayit itu kan bisa mendapatkan pahala sodako. Makanya ada laki-laki datang pada Nabi, ya Rasul, ibu saya baru saja meninggal dunia, bagaimana? Bolehkah kalau saya sodakoh dia dapatkan pahalanya? Enggak. Fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha, kata Nabi. Iya. Jadi kalau orang sodakoh di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia itu, sampai pahalanya kepada yang mati itu.
Itu diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Maka kemudian menjadi dalil oleh para ulama itu bawa makanan ke kuburan itu, tapi diniati bukan untuk para arwah itu, tapi untuk saling apa? Bersedekah, pahalanya untuk para arwah itu. Jadi boleh. Saya di tempat saya di Gaden Mayungan itu ya begitu. Sampai sekarang itu masih namanya sadranan itu ya di makam. Hanya kayak kemarin ini diganti makanan-makanan besar itu diganti pakai kotak. Tidak apa-apa. Makanya kemudian itu tergantung kondisi teknisnya saja. Tapi diniati itu untuk siapa? Untuk kita sering bersaudara. Bukan untuk para arwah. Makanya jangan bisa lihat namanya pasadranan nih. Namun ada enggak kira-kira misalnya disediakan teh, ujung-ujung teh ini kayak TV diombe sama ruh. Ada enggak kira-kira? Ya enggak ada, si ngombe itu kayak arwah-arwah sing sarungan sikil lurun. Ikut si ngombe, banyak-banyaknya itu ya itu. Loh sudah kan berarti apa? Oh, benar berarti tidak ada masalah. Apalagi tujuannya ya membacakan apa? Tahlil, dibacakan tahlil, didoakan mereka. Loh itu syariat semua itu. Makanya kemudian namanya tradisi sadranan itu jangan dipersoalkan masalah namanya sadranan, masalah diduaan. Sing penting itu isinya. Isinya itu sesuai syariat ya boleh. Nggak boleh. Nek di sini kira-kira sadranannya di masjid apa di mana? Di rumah ya, di rumah. Ya kok di rumah juga boleh. Di makam dan makam itu apa namanya? Bangsa. Ada bangsa. Oh enggak ada, yang kan enggak ada bangsalnya itu. Kalau tempat itu ada bangsalnya memanjat. Nah sebenarnya namun kalau dari segi masalah ziarah itu pas untuk bacaan-bacaan semacam itu ya kalau misalnya lo untuk dipilih-pilih mana yang lebih utama di rumah, di masjid atau di bangsal itu diutama di bangsal itu. Lah kok bisa? Karena kita hadir sambil ziarah kubur itu. Makanya saya sering gambarkan pada Bapak Ibu, misalnya jenengan punya anak merantau ke Papua sana, dia tidak pernah datang kepada panjenengan, tapi tiap bulan transfer uang saja, dia tidak pernah nongol orangnya. Kira-kira jenengan milih yang sama transfer niku atau dengan orangnya datang antarkan uang pada panjenengan? Kira-kira senjeneng itu yang mana? Dia datang antarkan uang niku, itu kayak gitu itu. Nah kita ziarah kubur niku mereka senang, mereka akan melihat kita tahu, dia tahu kedatangan kita. Dia tahu kedatangan kita. Selama kita hadir di situ itu dia akan merasakan kebahagiaan. Bahkan dikatakan oleh para salafun salih ulama salaf mengatakan mereka ijma itu sepakat bahwasanya para arwah itu mengenal, tahu dia orang-orang yang datang menziarahi kubur mereka. Nek dia kenal di kehidupan dunia ini, di alam barzah itu dia tahu. Makanya dengan kayak gini kan saling kenal. Lah besoknya ada yang meninggal, terus ada yang datang menziarahi kubur jenengan akan tahu. Jenengan uluk salam, assalamualaikum, wahai fulan, wahai fulanah gitu misalnya. Sebut nama dia akan menjawab dan dia akan tahu oh ini teman saya. Makanya ada kan ungkapan itu bahwasanya kita ini berada dalam satu majelis seperti ini bisa saling mengenal. Inilah jenengan tidak akan saling kenal. Lah nek jenengan misalnya bermajelis dengan majelis ahli-ahli maksiat itu, ya jenengan nanti kenalnya sama ahli maksiat itu. Tidak akan ketemu sama yang ahli-ahli ibadah, ahli majelis semacam ini tidak akan ketemu. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian di situ pentingnya kita itu hadir dalam majelis ini. Bahkan kemudian ketika kita meninggal dunia pun kita akan bisa saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi itu kaitannya dengan masalah apa? Masalah sadranan. Sekarang kita masuk masalah Ramadan. Ada beberapa amalan Ibu bapak sekalian yang perlu untuk kita tunaikan di bulan Ramadan besok. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan sudah datang pada kalian Ramadan.
Beliau mengatakan syahrul mubarak. Ramadan niku bulan yang diberkahi. Maknanya diberkahi itu orang-orang yang ada hidup di bulan itu menunaikan apa yang dianjurkan Allah dan baginda Nabi itu diberkahi Allah. Jangan kan kalau pas Ramadan tambah baik, gimana bukan? Jangan tambah baik kan pas Ramadan itu. Biasanya tidak pernah puasa, jadi puasa. Apa itu itu? Biasanya misalnya tidak pernah sodako. Itu maksudnya diberkahi panjenengan niku. Ya, biasanya namun maaf lisannya tidak terkontrol, pas Ramadan niku mesti lebih terkontrol lisannya. Itu maknanya niku bahwasanya syahrul mubarak itu orang yang hidup di bulan Ramadan niku memang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi Allah. Nah, makanya penting bagi kita kemudian untuk mengamalkan amalan-amalannya supaya keberkahan itu lebih cepat kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang jangan lupa puasa. Bahwa Ramadan itu hukumnya puasa niku beda dengan puasa di luar Ramadan. Di luar Ramadan niku yang menjadi wajib itu kalau jenengan qadha puasa atau jenengan kemudian harus apa? Membayar ini loh, jenengan janji akan puasa ya harus dengan puasa. Ya, nazar. Itu harus menjenengan. Tapi selebihnya itu puasa di luar Ramadan niku sunnah. Tapi Ramadan niku wajib. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ninggalkan puasa kecuali memang panjenengan itu dalam posisi sakit atau bepergian yang tidak mungkin panjenengan untuk puasa. Tapi kalau misalnya malas puasa, tidak bisa, harus puasa. Nanti harus diqadha. Ini sudah hampir masuk Ramadan. Kira-kira masih ada yang punya utang puasa yang belum diqadha ini? Ada. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Kalau ada ya harus segera diqadha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum kita lanjutkan di hadapan panjenengan ada hidangan monggo. Mengapa demikian? Jangankan hadis dhaif, wong sahabat-sahabat Nabi itu saja bikin doa sendiri ketika berbuka. Coba deh, jangan perhatikan, ada satu riwayat begini. Ini doanya Abdullah bin Amir bin As. Beliau itu kalau berbuka bacaannya apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kullu syai'in an taghfira liz-dzunubi. Kata beliau, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan berkah rahmatmu. Kata beliau, yang meliputi segala sesuatu. Tolong ampuni semua dosa-dosa. Itu doanya Abdullah bin Amir bin As ketika beliau itu apa? Berbuka. Jadi tidak mesti kemudian hadisnya dhaif lalu tidak boleh diamalkan. Bukan demikian itu. Jadi kalau misalnya panjenengan sudah menghafal Allahumma lakas sumtu'in, amalkan tidak apa-apa. Nenek panjenengan misalnya ingin menggabungkan misalnya dengan yang sahih, zahaba az-zamai wa tallatil uruqi wa sabatal ajru, itu ya monggo jangan gabungkan. Ini saya yakin jenengan nggak hafal yang itu, gitu. Makanya kalau jenengan nggak hafal, sing hafal mawon Allahumma lakas sumtu'in diamalkan, wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lah tidak apa-apa, karena namanya doa itu tidak tergantung hadisnya dhaif, hadisnya kemudian sahih. Bahkan misalnya ada hadis palsu sekali, itu loh maknanya. Sehingga tidak ada masalah. Allah malakasubtuin. Nah, itu kaitannya dengan masalah apa? Masalah doa. Lalu kemudian yang kedua yang perlu diamalkan lagi itu apa? Membaca Al-Quran. Jangan lupa tadarus. Kemarin waktu kita bahas masalah Sya'ban dan amalan-amalannya itu sudah saya sampaikan. Dikatakan oleh baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Bacalah oleh kalian Al-Quran pada hari kiamat, nanti dia menjadi pemberi syafaat bagi kalian. Bacalah Quran. Jenengan lancar bagus,
jenengan kurang lancar, dia betul ngomong. Jenengan lancar mendapatkan pahala disamakan Allah panjenengan dengan kiramil bararah. Kiramil bararah itu makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan. Nek panjenengan belum lancar terbata-bata, kata Nabi ajroni, terbata-bata itu brutal dan keratul. Ajroni itu dua apa? Dua pahala. Jadi jenengan baca Quran belum lancar misalnya, bacalah. Hati-hati, walaupun jenengan brutal geratul, tetap panjenengan dapatkan pahala dua, pahala brutal sama pahala geratul. Nah, niku penting diingat niku sing brutal geratul. Tapi yang pasti adalah ya selalu belajar baca Quran. Jenengan tidak bisa hafalkan Al-Quran. Apa yang jenengan bisa hafal, ulang-ulangi. Karena bacaan itu akan huruf per huruf itu akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting lagi. Apa? Jangan lupa sholat tarawih. Tarawih itu kalau zaman Nabi tidak tahu sebenarnya rakaatnya berapa. Zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak juga dijelaskan berapa jumlah rakaat. Pada masa Sayyidina Umar barulah kemudian dijelaskan rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi kalau pada masa Nabi itu sholat di masjid itu cuma tiga malam. Malam keempat, 3 atau 4 malam. Malam keempat itu Nabi melihat kok semakin banyak yang hadir pada waktu itu sholat di belakang baginda Nabi itu. Malam berikutnya belum datang. Apa? Disebabkan Rasulullah itu khawatir kalau nanti akan seperti itu diwajibkan Allah bagi kita. Maka Nabi itu tidak mau lalu kemudian beliau tidak hadir di masjid. Cuma 3 malam saja yang baginda Nabi itu sholat tarawih di masjid. Nah itu. Makanya kalau bapak-bapak misalnya habis 3 malam kok mau malu, apa ya Nabi nih? Kayak Nabi nih. Maksudnya itu contoh ke masjidnya. Jadi maksudnya itu adalah Nabi itu untuk memberikan kepada kita keringanan. Tapi apakah baginda Nabi itu sholatnya 8 rakaat atau 20 rakaat untuk tarawih itu memang tidak disebutkan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Karena kita ngaji pakai mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, kemudian mazhabnya Imam Malik itu. Semua mereka mengatakan sepakat ulama itu sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya. Bahkan Imam Malik itu kalau untuk penduduk Madinah itu 36 rakaat. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sarankan pada panjenengan, kalau sholat tarawih misalnya di masjid jenengan 8 rakaat, tidak apa-apa. Tapi nanti di rumah itu tambahin 12 rakaat lagi. Tambahin. Tahu? Wah, buat. Kamu kali sinetron itu. Gitu. Berat memang. Tapi tambahin. Kalau tidak apa-apa, jenengan ngantuk misalnya pulang dari masjid udah jam 9 malam misalnya ngantuk ya tidur dulu. Nanti jam 2 bangun, sholat 12 rakaat. Supaya apa? Supaya jenengan tarawih. Lalu jenengan misalnya cuma 8 rakaat, jenengan nggak tarawih disebutnya Qiyamul Ramadan. Karena tarawih itu maknanya kan banyak apa? Istirahatnya. Dari kata-kata tarwiyah. Maka banyak istirahatnya itu minimal 3. Makanya kalau jenengan cuma rakaat sholat tarawihnya 8 rakaat, jenengan istirahatnya berapa kali? Ya sekali. Sekali kan? 4 rakaat, 2 misalnya yang 2 loh ya, 2 istirahat, gitu. Kemudian sholat lagi 2. Istirahat kok rampung nih? Rampung. Uang 8 rakaat. Maka kemudian belum masuk tarawih. Maka tarawih itu banyak istirahatnya. Makanya para ulama itu memilih 20 rakaat itu karena sudah lebih dari 3 kali istirahat. Makanya jenengan bisa lihat, saya nggak tahu ya kalau di Jawa ini putih, tapi di tempat saya itu dulu orang kalau tarawih itu memang sering lama.
Jadi misalnya baru 10 rakaat istirahat dulu. Istirahat dulu, yang belum keluar dari soft itu. Ngombe-ngombe kopi se, ya, mau golongan gorengannya di paman se, begitu dulu. Habis itu baru kemudian disuruh lagi sholat lagi. Lo jenengan boleh juga semacam itu. Makanya kemudian Bapak Ibu, nek jenengan kemudian pingin 20 rakaat itu, tidak usah terlalu mikirnya macam-macam. Ya kalau misalnya pingin santai ya dibikin santai, ya tidak apa-apa. Tehnya gak digowo, gorengan-gorengannya dibawa, apa-apa nanti dibawa. Kalau misalnya sudah 2 atau 4 rakaat, istirahat dulu, makan minum dulu, tidak apa-apa. Yang penting itu jangan habis makan minum alhamdulillah war terus turun. Nah itu loh yang jadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tarawih itu begitu. Dan jangan ngabut dalam mazhab Syafi'i, jangan dilakukan 4 rakaat. Nah, jangan melakukan 4 rakaat tarawih itu tidak sah sholat. Karena mazhab Syafi'i itu tidak mengakui keabsahan sholat 4 rakaat dalam sholat tarawih itu. Karena tarawih itu sholatnya sholat malam. Lalu bagaimana hadis yang mengatakan Aisyah itu Nabi itu sholat 4-4-3 itu? Itu kata para ulama bukan hadis masalah sholat tarawih, tapi itu hadisnya sholat witir. Maka nek dengan misalnya namun dan Bapak Ibu sholat bersama jamaah yang sholatnya itu 4-4-3, jenengan misalnya minta 2-2 kalau tidak mau mereka ya tidak apa-apa 4-4-3, tapi niat jenengan itu masih apa sholatnya apa? Tapi nanti di rumah jenengan harus ulangi dari awal, harus sholat tarawih dari awal. Makanya kalau seperti saya misalnya ngimami di tempat yang jumlah rakaatnya cuma 8 rakaat, saya minta 2 rakaat. Yang misalnya mereka enggak Pak di 4 rakaatnya sudah saya tak sholat witir. Diniati sholat witir lah nanti di rumah baru sholat tarawih. Boleh enggak? Ya boleh. Itu loh. Sehingga kemudian apa? Witir niku tidak mesti harus di akhir. Nabi itu mengatakan witirnya baginda Nabi itu, kata Aisyah itu seringkali bisa jadi di awal, di tengah atau di akhir. Yang penting satu malam itu sholat witirnya cuma satu kali, bukan 1 rakaat, 1 kali. Lah kecuali nek jenengan misalnya sholat witir itu jenengan bersama imam, kemudian sholatnya 3 rakaat. Nah, jenengan nanti malam ingin witir lagi, tapi tidak witir malah justru jenengan 2 rakaat lagi. 2 rakaat. Yang penting nanti jumlah terakhirnya sholat witir itu berapa? 11 rakaat. Jadi sudah sholat 3 rakaat misalnya, jenengan ingin nambah lagi, tapi tambahnya yang genap. Makanya namun termasuk kalau pakai usolli itu usollinya singkat. Kalau misalnya jenengan sholatnya witir itu 21, usolli rak'ataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir karena Allah Ta'ala. Nenek jenengan katakan usolli sholatal witri rak'ataini. Nah itu yang Gus Bahan itu menjadi ketawa itu kenapa? Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, padahal witir itu ganjil kok kenapa? Ganjil loh, ganjil kok malah rakaat. Maka kemudian mestinya itu usolli rak'ataini, sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir. Rakaatnya sebutkan dulu dari witir. Berarti apa? Nanti akan ada tambahan lagi. Itu loh maknanya. Sehingga kemudian sholat kita itu juga menjadi benar pada bagian niat. Nah itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, termasuk sholat iftitah. Jangan tidak perlu lah ikut-ikutan sholat iftitah. Karena sholat iftitah itu sebenarnya sholat yang pada waktu orang sudah tidur sebelumnya. Nah, maka Nabi itu kan kalau mau tahajud itu biasanya ditunaikan dulu sholat 2 rakaat, baru dulu tahajud. Kenapa itu? Supaya ikatan yang diikatkan setan di tengkuk manusia itu bisa lepas. Makanya kalau bangun tidur itu jangan lupa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu lepas satu. Lalu jenengan wudu itu lepas yang satu lagi. Lalu jenengan sholat 2 rakaat.
Sholat 2 rakaat, maka lepas 1 lagi, lepas 3. Maka pada waktu itu, hari itu jenengan akan merasa enak, nyaman di batin panjenengan, karena tengkuk panjenengan itu sudah lepas ikatannya. Makanya panjenengan misalnya tangiku kok, pikiran kok kalut, ya bisa jadi memang ikatan masih mengikat tengkuk panjenengan. Makanya jangan lupa nih, sholat awalnya bangun alhamdulillah, lalu wudhu, lalu sholat. Itu kalau Nabi itu begitu. Maka kalau sholat apa tadi? Iftitah itu dilakoni sebelum tarawih, ya nggak bisa. Kok nggak bisa? Kok nggak tidur dulu? Ya, habis isya itu apa? Tidur dulu baru kemudian tarawih. Ya udah, paling bahagia isya terus kemudian tarawih. Itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa lagi ini, amalan yang lain adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dihidupkan, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dilazimkan dibaca. Lalu kemudian jangan lupa beriktikaf pada malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan, itu khususnya malam-malam yang ganjil. Nah, ini makanya kalau di Indonesia roto mumet saja nih. Karena apa? Malam ganjilnya itu kadang beda, itu kan beda kan? Tapi kita insya Allah besok awal Ramadan, malam-malam 10 terakhir terutama yang ganjil. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir jangan lupa banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu baginda Nabi itu digambarkan seperti angin yang bertiup, karena mudahnya beliau memberikan kepada siapapun selama beliau memilikinya. Dan umroh bagi yang mampu. Umroh di Ramadan itu dikatakan baginda Nabi, umroh fi Ramadan ta'dilu hajj. Sama seperti orang haji kalau dia umrohnya pada bulan Ramadan. Ya, tapi belum bisa dipanggil haji karena dia belum haji. Tapi maknanya itu dia dapatkan pahala seperti pahala orang haji. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, bagaimana berjamaah dengan imam? Yang imamnya itu sholat tarawihnya cepat. Nah, bagaimana dengan jamaah yang membaca suratul Fatihah? Begini, dalam mazhab Syafi'i itu suratul Fatihah itu dibaca tidak sama dengan imam. Tapi setelah amin, imam itu mesti dia berhenti dulu untuk memberi kesempatan kepada jamaah itu membaca suratul Fatihah. Ya, atau paling tidak itu dia membaca surah itu bisa dimanfaatkan waktu itu oleh makmum untuk membaca Al-Fatihah. Maka kalau misalnya cepat banget bagaimana? Ya nggak bisa kan dia baca Fatihah makmum itu, gitu loh. Bahkan bisa jadi juga dia barengi, itu nggak sama dengan mazhab Syafi'i sebetulnya. Dia barengi bacaan imam itu. Imamnya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya jangan melu-melu kayak gitu. Ya, malah bingung gua jangan. Makanya seandainya bisa mengikuti, berarti bisa jadi dia membaca Fatihah itu bareng dengan siapa? Imam itu. Tapi itu tidak seperti dalam mazhab Syafi'i. Atau kemudian tetap dia membaca Fatihahnya itu dipercepat sama dia. Tapi yang lebih cepat imam itu membaca surah itu dibandingkan makmum membaca suratul Fatihah, itu kan tetap banyak yang ketinggalan juga. Makanya kemudian yang baik itu jangan sampai sholat tarawih itu terlalu cepat, gitu. Jangan terlalu cepat, ya biasa saja lah. Yo dicepat ke situ ya nggak apa-apa, situ aja, gitu kan. Cepat ke situ aja. Tapi jangan terlalu cepat. Supaya apa? Supaya kemudian makmum itu juga bisa menyempurnakan bacaan dia. Itu loh. Atau ada lagi mengatakan gini lah, itu kan biar imam yang bertanggung jawab, saya kan cuma makmum. Gitu. Lah masa ke imamnya udah kayak gitu bagaimana? Makanya seyogianya makmum itu juga harusnya bisa membaca suratul Fatihah itu secara sempurna, baru kemudian kalau rukuk ya sujud gitu. Jadi begitu. Makanya
ngapunten. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Maaf, di NU sendiri itu jangan dikira ulama-ulama NU itu cepet-cepet kayak gitu kan soalnya. Ya udah, ya biasa-biasa saja. Ini ngapunten yang di bawah-bawah sini ini loh yang sering kali kemudian yang imami itu amin ya. Bayangkan nih, lah itu di bawah-bawah sini, di atas-atas sana ya enggak juga, ya biasa lah. Walaupun lebih cepat mungkin dari sholat berjamaah biasa, tapi tidak mempersulit makmum untuk menyempurnakan apa yang menjadi wajibnya baginya, gitu. Jadi gitu, oke. Tapi memang makanya dianjurkan baca surah yang pendek-pendek itu supaya apa makmum itu lebih nyaman. Kalau lebih nyaman yang pendek-pendek rumah yang panjang. Ya pendek-pendek, mesti lebih nyaman. Saya juga suka yang pendek-pendek itu. Pas sholat taraweh di masjid, nek jenengan sendiri monggo, jenengan buka Quran. Loh sekarang coba jenengan. Banyak loh masjid sekarang menyediakan Quran yang ada cagaknya nih, yang lebar nih. Itu disuruh baca satu juz setiap sholat taraweh ini. Ya bagus sih, tapi masalah jamaah ini. Dan yang Masjidil Haram itu sekulino. Dan yang Masjid Al-Muttaqin sih apa macana dibacakan nanti bubar kabeh. Besok jangan nasi keton. Hati-hati gitu loh. Oke itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya kira itu saja kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah anugerahi kita kesehatan umur panjang bisa masuk di bulan suci Ramadan, mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal soleh yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kita ngaji ini, mohon saling dimaafkan. Dan semoga nanti Ramadan kita bisa mengisinya dengan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih akan acara organisan monggo pamitup bagus monggo kebagian pengawasan dan nikom kita untuk perluasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin berkata saking Allah kita mengapunten tidak taufiq wal hidayah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad